mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu, Kau yang menilai setiap dan perintah. menilai hidupku. Tak ada yang Tuhan, tersembunyi bagi. sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau, Tuhan? Kau yang Maha tahu, Menilai hidupku. tidak ada yang tersembunyi, Tuhan, tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang, Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kaum wanita saja katakan, selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kaum pria angkat suara katakan, oh, lihat hati kami. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Maha tahu dan menilai Tuhan, Kau lihat setiap kedalaman hati kami. ada yang Tidak ada yang tersembunyi di pemandangan mata-Mu, Tuhan. Mari katakan bersama, amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang, Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan, yang tak pernah habis, Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita ambil beberapa 1-2 menit ke depan.
Seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Apakah sekarang ketika kita ada di ruangan ini, kita masih didapati setia? Karena kita bisa hadir di ruangan ini karena kewajiban. Kita bisa hadir di ruangan ini karena sungkan. Kita bisa hadir di ruangan ini karena kebiasaan kita. Tapi mari, apapun alasannya, mari kita balut itu dengan kesetiaan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Dia mengangkat kita. Dia mengampuni dosa kita justru bukan karena kita baik. Justru ketika kita dalam keadaan berdosa. Mari jemaat Tuhan, pakai kesempatan 1-2 menit ini untuk kita merenungkan. Apakah kita sekarang sedang didapati setia di hadapan Tuhan? Mari kita katakan dengan lembut. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Setia. Bapa di surga, kiranya Engkau sendiri yang memeteraikan kata-kata itu di dalam kehidupan kami. Karena kami rindu menyenangkan-Mu melalui kesetiaan kami. Kami rindu menyenangkan-Mu bahkan melalui pertumbuhan iman kami, karena kami belajar untuk terus setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah terang Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, sehingga kami belajar menyimpan harta yang berharga ini di dalam hati kami. Dan kami belajar untuk merenungkan bahkan melakukannya. Dan kami serahkan rangkaian pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Mari kita akan sama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-27, sebuah catatan singkat tetapi mengajarkan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-61. Matius 27 ayat yang ke-61. Saya akan bacakan buat kita semua Matius 27 ayat yang ke-61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah ini tertulis setelah apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Sesuatu yang luar biasa, yaitu Yusuf dari Arimatea
Kalau Bapak Ibu mencari di peta, susah ketemunya Arimatea itu. Kemungkinan besar memang Arimatea ini adalah sebuah kota kecil yang mungkin juga tidak diperhitungkan, tetapi ada seorang di sana yang setia bernama Yusuf. Bahkan dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya dia menjadi salah satu tokoh penting di dalam sejarah keyahudian. Dan kemudian Tuhan pakai orang bersangkutan ini, Yusuf dari Arimatea ini, dengan kekuasaan materinya, dengan kekayaannya, membuat Pilatus dan orang-orang Sanhedrin lainnya tidak ada yang berani memprotes ketika Yusuf memberanikan diri meminta untuk mengambil jenazahnya Yesus. Ini juga sudah menunjukkan kepada kita betapa Allah itu bisa memakai siapapun, kapanpun, dimanapun, asal syaratnya satu, kita mau dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Dan adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Istilahnya kalau disebut kehormatan ini saya tambahkan adalah sebuah sukacita yang luar biasa kalau ternyata kita ini menyadari bahwa kita sedang dipakai Tuhan. Ada amin. Istilahnya ini kita ini di hadapan Tuhan ini tidak pupuk bawang gitu loh Bapak Ibu. Dan memang dalam kamusnya Yesus, dalam kamusnya Allah yang menciptakan setiap kita, tidak ada anak Tuhan itu pupuk bawang, itu tidak ada. Amin. Amin. Pelayanan di musim corona ini justru membuat ladang pelayanan kita semakin bertambah. Total rekan-rekan kita yang terlibat dalam pelayanan itu sudah hampir 1/3 lebih. Saya kalau ingat itu terharu keinginan Bapak Gembala, yaitu untuk membuat seluruh jemaat terlibat pelayanan. Dengan adanya tim gugus COVID ini kami akan menambah anggota lagi karena akan terjadi beberapa pergantian. Karena sejak Mei bulan depan dan kiranya ini juga berlangsung seterusnya, ada pelayanan baru yang akan ditambahkan di gereja kita. Sehingga teman-teman tim gugus COVID ada beberapa yang akan dipindah ke pelayanan itu. Karena itu butuh banyak tenaga. Saya hitung-hitung, wah ini jangan-jangan nanti bisa separuh gereja ini pelayan semua. Waduh, kenapa kok ini penting? Karena orang yang melayani adalah orang yang tahu kenapa dia diciptakan oleh Tuhan. Dia tidak mau hidup untuk dirinya sendiri. Tapi dia tahu Tuhan punya rencana indah dalam setiap kehidupannya. Dan mari kita ambil bagian Bapak Ibu. Walaupun memang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tetapi ceritanya jadi lain. Hidup jadi lebih berwarna. Begitu juga dengan apa yang sedang dialami oleh Maria Magdalena. Dalam kehidupan lamanya Maria Magdalena mengalami keputusasaan dalam hidup. Sepertinya dia bebas karena mau ngapa-ngapain terserah. Sepertinya tidak ada yang mengikat dia, tapi justru dia terikat. Itulah tipu muslihatnya dosa Bapak Ibu. Dosa ini membuat kita itu sepertinya enak, ngapa-ngapain terserah. Tidak ada yang berhak marah. Kalau ada yang marah kita ngomong ini hidupku. My life, my rules. Hidupku aku yang ngatur. Tapi ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Justru kondisi itu malah membuat kita terikat. Nah, Maria Magdalena mengalami sebuah perjumpaan yang penting bersama dengan Yesus. Mari kita lihat bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-8. Nanti kita akan kembali pada teks kita. Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tapi kita baca saja langsung ayat yang kedua. Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena,
yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini tidak main-main. Bukan cuma 1, 7. Dan saya rasa orang yang seperti ini, dia betul-betul mengerti bahwa ada sebuah tujuan baru, ada sebuah kemerdekaan baru, ada sebuah sukacita yang baru yang belum pernah dia mengerti, dan itu membekas di dalam hatinya dan terus bekerja di dalam hidupnya, sehingga kita melihat Maria Magdalena sebagai sebuah sosok profil wanita yang dibebaskan dari roh jahat, tetapi juga langsung terlibat pelayanan. Orang kalau sudah mulai merasakan kasih Tuhan, dari tidak berharga menjadi berharga, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya pasti kepingin pelayanan. Kenapa ini saya tekankan terus? Supaya Bapak Ibu yang masih belum terlibat, mari terus dorong dirimu. Kita dorong diri kita masing-masing. Kenapa? Temukan sukacita bertemu dengan Tuhan. Terutama buat teman-teman, buat saudara sekalian, buat Bapak Ibu yang dari lahir sudah Kristen. Wah, ini berbahaya ini biasanya. Mending-mending dari kepercayaan lain terus mengalami pertobatan itu biasanya lebih rajin. Karena sebelumnya enggak ngerti, kemudian ngerti, Nah kalau dari lahir Kristen, wis biasa nih ngono. Maria Magdalena mengalami perjumpaan yang penting yang ternyata di tengah segala kelemahannya, ini yang menolong dia mendapat kasih karunia. Kasih karunia seperti apa? Nanti di bawah kita akan bisa mengerti. Kita kembali pada teks setelah kita tahu latar belakang Maria Magdalena. Kita kembali kepada ayat tadi di pasal 27. Matius ayat yang ke-61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saya percaya Maria ini mengasihi Tuhan. Dan dia pengen dekat dengan Tuhan. Tetapi ada sesuatu peristiwa yang menggoncangkan dirinya. Yaitu ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, walaupun itu dari kejauhan. Dan catat baik-baik Bapak Ibu, tidak semua murid Yesus punya keberanian seperti Maria Magdalena dengan beberapa perempuan yang lain. Untuk tetap melihat Yesus dari kejauhan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat murid-murid Yesus sendiri itu sempat lari pada waktu peristiwa Yesus ditangkap. Ini memang menyedihkan. Tapi saya rasa ya ini gambaran. Banyak anak-anak Tuhan itu justru lari ketika ada masalah. Lari dari Tuhan maksudnya, bukan mendekat. Dan ini terjadi juga kepada murid-murid Yesus. Tetapi Maria Magdalena adalah satu dari beberapa orang yang tetap melihat Yesus dari kejauhan. Ketika Yesus disalib. Dan akhirnya dia melihat sendiri bahwa Yesus akhirnya meninggal. Nah ini masalah mulai muncul. Kesedihan akan Maria ketika dia ditinggal oleh Yesus. Coba kita bayangkan gitu ya. Kita ini punya sandaran hidup, terus kemudian sandaran hidupnya dipanggil pulang oleh Tuhan begitu. Tidak gampang Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita jangan pernah berharap kepada manusia. Supaya apa? Supaya ketika itu Tuhan panggil pulang, kita tuh bisa melihat yang lain. Melihat kesempatan yang lain. Kalau tidak, sama seperti Maria Magdalena. Dia menjadi putus asa. Kenapa? Karena andalannya Yesus. Yesusnya meninggal. Kira-kira kita kalau ada di sana akan sama apa enggak ya? Saya sih merasa mungkin saya juga akan begitu. Loh lah kok mati. Jari ini hebat lah kok mati. Tetapi yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini dari kehidupan Maria Magdalena adalah di tengah kesedihannya, di tengah kondisinya yang saya yakin dia gagal memahami.
Kenapa kok Yesus bisa mati? Bapak Ibu, kita perlu tahu ya, ketika Yesus itu mati itu bukan berarti berakhirlah dunia. Enggak. Karena Yesus sebelum mati disalib, sebelum meninggal, Yesus ngomong apa kepada murid-muridnya? Aku akan bangkit. Itu sudah 3-4 kali Yesus ceritakan berulang-ulang kepada murid-muridnya bahwa nanti anak manusia memang harus mati tapi bangkit, harus mati tapi bangkit. Waduh, lebih dari 3 kali Yesus ngomong, tapi begitu ngelihat sendiri, ngalami sendiri, yang terjadi adalah putus harapan. Lupa kalau Yesus pernah memberikan sebuah pengharapan. Ini yang kita harus pegang, ini yang harus kita tahu. Bahwa ketika peristiwa Yesus mati di kayu salib itu bukan berarti berakhirlah segalanya, tidak. Ini adalah sebuah proses di mana sesuatu itu harus dialami oleh Yesus. Sehingga kebangkitannya itu adalah bagaimana Yesus mampu mengatasi maut. Dan maut itu ada di bawah kakinya Yesus. Kehebatan Yesus itu bukan ketika Yesus disalib tiba-tiba nuruti omongannya prajurit di bawah yang ngomong, loh kalau kamu raja turun. Bapak Ibu, kalau sampai Yesus turun Bapak Ibu, jeweri tentara yang ngomong itu, waduh, bukannya kita malah selamat. Mungkin kita enggak ada sekarang ini, ada tetap dalam hukumannya, ada tetap dalam hukuman dosa. Tapi puji syukur kepada Tuhan, ketika Tuhan di kayu salib, dalam penderitaannya dan dibully begitu, jarine rojo. Mungkin ada yang ngomong, loh katanya bisa membangkitkan orang mati. Lah kamu sendiri enggak bisa nolong dirimu kok. Belum tahu dia. Cerita tidak berakhir di situ. Karena Yesus harus betul-betul mati. Membuat orang tidak bisa lagi mengelak. Membuat maut tidak bisa lagi mengalahkan Yesus. Karena setelah itu Yesus akan bangkit. Keluar biasaan Yesus itu di luar pikiran orang. Mungkin pikiran orang adalah, oh ya berarti Yesus mati ya sudah selesai. Atau wah Yesus mati ya, wah ya berarti bukan hebat berarti Yesus ini. Tidak Bapak Ibu. Maria ketika mengalami keputusasaan, ini bedanya dengan murid Yesus yang lain. Walaupun sedih, dia tetap ingin dekat dengan Yesus. Walaupun dia tidak ngerti caranya. Satu-satunya yang dia tahu adalah dia tetap tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Dia tidak mau putus harapan. Kalau yang saya bayangkan itu begitu. Dia tetap kepingin melakukan sesuatu. Terbukti apa ketika kita masuk ke ayat yang ke-62. Maaf saya, 28 ayat yang pertama. Ya, setelah hari Sabat lewat, kenapa kok ini harus melewati gitu ya? Karena pada waktu itu orang Yahudi ada upacara-upacara yang harus dilakukan. Gitu ya. Menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka yang pertama kali datang. Di tengah segala keputusasaan, di tengah segala kesedihan, dia bingung apa yang harus dilakukan. Padahal Yesus sudah pernah ngomong akan bangkit, itu sudah tidak kepikir sama sekali. Saking sedihnya. Tetapi kesedihan itu masih mendorong dia untuk kepingin melakukan sesuatu buat Tuhannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita saya yakin kita pernah punya masalah yang bikin kita mungkin sampai tidak bisa berdoa katanya. Sampai nggak bisa maca Alkitab. Mari ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, pastikan kita akan tetap terus percaya bahwa Yesus pasti menolong setiap kita. Karena ini penting Bapak Ibu.
Dan yang bisa melakukan itu bukan orang lain, kita sendiri. Yang bisa nolong itu diri kita sendiri. Bapak Ibu, ketika kita ada dalam keadaan yang sakit, ada dalam masalah, kemudian kita minta didoakan, itu enggak salah. Boleh-boleh saja. Toh di dalam Alkitab juga tercatat seperti itu. Tetapi satu hal yang lebih penting lagi ada di dalam kehidupan kita. Iman percaya kita tidak boleh goyah. Ini yang harus kita latihkan kepada stamina rohani kita. Ini yang harus terus kita pupuk kepercayaan kita kepada Tuhan dari hari ke hari. Ini juga yang akan membuat kita semakin bergairah menghadapi kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa di antara kita yang hari ini, ketika hari masih pagi, ketika ada hari yang baru, kemudian hari masih pagi benar begitu ya. Kita bangun dan kita masih tetap bisa bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita. Atau, waduh isu maneh, masalah maneh. Siapa yang bisa pagi-pagi bangun terus bersyukur, terima kasih Tuhan, pasti ada sesuatu yang indah hari ini. Bisa angkat tangan, jangan angkat kaki Bapak Ibu. Mau masalah sebesar apa, latih diri kita untuk tetap percaya. Karena janjinya ya dan amin. Mari kita lihat satu pengalaman yang luar biasa. Di tengah kondisi yang seperti itu, Maria putus harapan, tetapi kita perlu bersyukur gitu ya. Dia adalah salah satu contoh dari beberapa wanita yang lain yang tetap ingin melakukan sesuatu buat Yesus, walaupun itu pasti bingung. Kenapa? Ya Yesus ini harapan satu-satunya, terus mati. Waduh. Lah kalau murid-muridnya Yesus yang lain malah diam sudah mengunci diri. Ini enggak. Mereka tetap memilih melakukan sesuatu, walaupun bingung. Itu kalau saya ibaratkan ada di persimpangan jalan gitu. Tapi terus melakukan sesuatu, tidak mau dikalahkan oleh kenyataan. Dan yang terjadi apa? Kita lihat. Markus pasal yang ke-16. Maria Magdalena untuk kesekian kali namanya dicatat di dalam Alkitab kita. Dibaca oleh anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Dikatakan di sana Markus pasal 16 ayat yang ke-9 dikatakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia Yesus mula-mula apa? Menampakkan diri kepada siapa? Padahal Maria Magdalena sudah sempat salah ya. Putus asa sampai lupa omongannya Yesus. Tapi dia tetap mengasihi Yesus, melakukan sesuatu. Di tengah segala kebingungannya. Dan Alkitab mencatat Maria Magdalena adalah yang pertama kali dijumpai oleh Yesus ketika Yesus bangkit. Saya membayangkan, cek seneng ya. Bapak Ibu, masih ada kerinduan untuk ketemu Yesus dan menikmati Yesus setiap hari? Amin. Ini bukan romantisme atau bukan sebuah peristiwa yang melankolis, khasnya orang karismatik atau Pentakosta. Enggak. Perjumpaan dengan Yesus pasti satu perjumpaan yang akan selalu menyenangkan. Amin. Karena kita bertemu dengan pencipta kita. Kita ketemu dengan yang akan memberikan tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Kita bertemu dengan Allah yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Kita bertemu dengan Allah yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan lebih dari orang tua kita sendiri. Karena Raja Daud pun mencatat, sekalipun ayah ibuku membuang aku, Allahku tidak akan pernah membuang aku. Betul-betul Allah yang sangat bertanggung jawab dan ikut dalam setiap masa kehidupan kita. Dan luar biasa, di tengah kelemahan Maria pun
Alkitab mencatat Yesus pada waktu bangkit yang pertama dicari siapa? Maria Magdalena. Wow. Ketika saya membaca ayat ini, membuat saya semakin bergairah lagi untuk berlari lebih cepat lagi dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan. Kalau mikir hidup Bapak Ibu, aduh, wakeh masalah. Tapi kita harus tahu, hidup itu bukan akan mendikte kita, tapi kita yang akan memimpin kehidupan kita. Kesibukan itu tidak akan mempengaruhi kita. Karena kesibukan itu akan kita atur untuk kita mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau sampai terbalik, waduh, proses panjang Bapak Ibu. Tapi tenang, toh Tuhan tetap akan mengampuni dan menuntun kita. Terbukti pada Maria, kenyataan hidup sempat mengalahkan dia. Tapi sekali lagi, Maria mendapat kasih karunia. Prosesnya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal 20. Ini loh yang bisa membuat Maria tetap setia sampai akhirnya dia tetap didapati melayani Tuhan. Ada di Yohanes pasal 20. Ini sebagai tema Paskah umum dari Indonesia, dari negara kita gitu ya, melalui PGI. Dan ada baiknya kita renungkan kembali ayat ini. Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Ini prosesnya ketika Maria Magdalena pertama kali dijumpai oleh Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Pertama mungkin ketutupan air mata. Oh, namanya orang nangis sedih gitu ya. Yang kedua ya karena kesedihannya membuat dia tidak bisa melihat yang lain. Dan pada waktu itu dia sudah sempat berbicara kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus malah dikira penjaga taman. Ini juga pesan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang meremehkan kita jangan khawatir. Tuhan Yesus itu pernah dianggap penjaga taman. Oleh siapa? Oleh muridnya sendiri tuh. Coba tuh. Jadi kita ini kalau jadi anak Tuhan dinyek-nyek orang tenang aja, lewat tono aja. Wong Yesus itu loh dikira penjaga taman oleh muridnya sendiri. Kembali ya. Terus kemudian karena diajak ngomong Maria noleh. Noleh ini. Bapak Ibu masih bisa noleh? Jangan-jangan sudah mulai lanjut usia susah noleh. Kalau noleh enggak kecetit toh ya? Bisa ya kita praktekkan ya noleh. Dia dipanggil noleh. Kita lihat ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Padahal nek diotong dhewe rasanya gak kuat. Ini saking sedihnya gitu loh. Ya. Kemudian ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Nah ini yang penting. Maria kalau ini noleh ya. Ini noleh. Kalau berpaling bagaimana? Begitu berpaling, langsung nyambung. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membuat Maria tetap setia sampai akhir. Ini yang membuat Maria tidak bisa diam dan ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga terharu gitu ya. Ketika omong-omong dengan seorang anak muda,
Aku iki kepengin pelayananku gitu ya. Terus saya cerita pelayanan. Kemudian saya cerita apa yang dilakukan oleh tim gugus Covid, ngelapi kursi. Terus dia tanya dengan polosnya, "Loh kok ngelapi kursi ku ya pelayanan?" "Loh ya apa iki?" Bapak Ibu, ketika kita pulang semua dari ruangan ini, masih ada bagian dari kita jemaat Tuhan yang rela memberikan waktunya untuk ngelapi kursi. Supaya apa? Supaya bersih semua. Remeh kelihatannya, tapi itu pelayanan. Remeh kelihatannya, tapi kalau tidak dilakukan dengan hati, tidak akan setia. Kenapa bisa setia? Karena Maria berpaling dan melihat langsung Yesus. Yesus ya jadi toleh tok Bapak Ibu. Amin. Iki kebiasaan noleh tanya apa kok dadi gak ono sing amin. Yesus ini jangan ditoleh tok Bapak Ibu. Nah, berpaling. Seluruhnya berikan kepada Yesus. Nek Yesus sing ngatur, aman terkendali. Tapi mari, pagi hari ini, Maria dengan segala kelemahannya, bahkan kesalahannya, ketika dia cuman menoleh, ya tidak ketemu Yesus. Ya salah ngerti sama Yesus. Begitu dia berpaling, ada sebuah perubahan baik fisik maupun hati. Dia langsung melihat, oh Yesus. Wis enak-enak nek 100% ikut Yesus. Sing garai rodok gak enak nek separuh-separuh iki lho. Lah iya apa Bapak Ibu? Separuh ikut Tuhan, separuh ikut diri sendiri. Waduh, wis keliru kabeh kok keliru kabeh wis. Percayalah, timbang babak belur mending berpaling ae. Ojo noleh tok. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yang pertama mari kita berdoa di hadapan Tuhan sambil menyanyikan pujian ini. Tuhan, berapapun duit yang ada di kantongku, ajar aku tetap bisa bersuka cita. Ini penting. Jangan sukacita kita digantungkan dari pendapatan kita. Tapi biarlah sukacita kita, karena ada sumber di dalam hati kita yang terus menyatakan air sukacita itu, sungai sukacita itu. Sehingga membuat kita tetap bisa bersuka cita tanpa keadaan apapun mempengaruhi kita. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Mari bersama katakan amin. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku turut menggenggam kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku lepaskan nugeranya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari ambil waktu beberapa menit, 1-2 menit ini, untuk masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau kalah oleh kenyataan hidup. Aku tidak mau sukacitaku, aku tidak mau damai sejahteraku tergantung dari apa yang aku rasakan. Aku mau tetap menikmati, ada sukacita, ada damai sejahtera yang selama-lamanya terus mengalir di dalam hatiku. Mari kita ambil sikap seperti Maria di tengah segala kelemahannya. Apa yang Maria lakukan adalah sangat wajar. Dia sedih karena kehilangan pengharapan. Kesedihannya bahkan membuat dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi dalam kesedihan itu, dia tidak lari meninggalkan Yesus. Dia terus mendekat kepada Yesus. Bahkan di dalam kubur pun dia ingin melakukan sesuatu buat Yesusnya. Dan ternyata disitulah dia menikmati kasih karunia Allah. Dia berjumpa dengan Yesus. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, ini doa kami. Engkau paling tahu siapa kami di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya kami ini terbuka di hadapan-Mu. Tapi kalau pagi hari ini firman-Mu masih mengingatkan kami, itu berarti kami pun masih sedang di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami berterima kasih karena kami masih ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mengambil sikap sama seperti Maria Magdalena. Berpaling dan mengatakan, Engkau Tuhanku, Engkau guruku, Engkau segalanya bagi aku. Karena kami mau menikmati kasih karunia yang sudah Engkau janjikan itu dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Yang tidak kalah oleh kenyataan-kenyataan hidup. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah bekerja dan terus bekerja di antara kami. Engkau yang akan memeteraikannya di dalam kehidupan kami. Dan menjadikan kami memiliki sungai sukacita, memiliki damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu yang sudah Kau tinggalkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.